Ya pemirsa, berbicara mengenai sebuah rumah di wilayah Depok, Jawa Barat yang kemarin dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian karena diadakannya sebuah pesta privat. Polisi menemukan sejumlah adanya alat kontrasepsi, kemudian miras. Ini banyak menimbulkan juga para tokoh kemudian berbicara, ini harus diusut tuntas, harus ditarik juga ke ranah hukum. Kita coba lihat lebih dahulu ya beberapa tayangan cuplikannya. Ya ini pemirsa, paling tidak pihak kepolisian menemukan ada 10 kotak alat kontrasepsi yang ditemukan dalam pesta privat tersebut. Polisi juga masih mencari sebenarnya apa unsur pidananya. Hingga saat ini paling tidak kalau misalnya kita lihat perkara izin yang masih menjadi persoalan besar. Ini juga ada kasus lain, digunakan pasangan LGBT bermesraan. Polisi juga menutup sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan. Kalau ini juga kita sempat lihat viral juga di media sosial. Beberapa kasus serupa mungkin kita juga temui pemirsa. Jadi kalau kita lihat ini kasus LGBT di sebuah kafe di Jakarta Selatan ini, pihak kepolisian juga masih mendalami sebenarnya pasal asusilanya. Jadi pertanyaannya sebenarnya kemudian banyak yang mempertanyakan. Sejumlah aktivis pemuda juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus private party yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Ya, kalau kita melihat beberapa tayangan tadi, Bu Sri, paling tidak kita berkaca kepada kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat sajalah. Apa sih sebenarnya yang dilanggar oleh para pemuda-pemudi ini? Nah, ini yang unik. Memang kita melihat gejala ini seolah tergagap-gagap. Banyak fenomena-fenomena yang secara positivistik belum dijangkau oleh hukum kita. Termasuk dua hal yang diungkapkan oleh Mbak Maria. Apakah itu LGBT maupun acara ini. Acara ini dilangsungkan di ruang privat. Itu juga menjadi pro dan kontra. Apakah polisi sekuasa itu sampai memasuki ruang privat? Tetapi ketika polisi masuk itu berarti sudah ada pengaduan, sudah ada gangguan ketertiban. Maka polisi tidak akan menunggu-nunggu lagi. Sebagaimana kejadian ini adalah kejadian yang ke-11. Ya. Jadi penyelenggaraan ini yang ke-11 semuanya berpusat di Jakarta Selatan. Sehingga oleh IO yang sama? Oleh orang yang sama. Okay. Nah ini sungguh menyedihkan. Menyedihkan bagaimana? Membangkitkan rasa kesadaran kita bersama, terutama saya sepakat bahwa ini adalah korban-korban dari manusia-manusia dewasa yang abai. Yang asik dengan dunianya sendiri juga. Sehingga mengabaikan tanggung jawabnya secara sosial maupun kepada sang pencipta. Karena mereka dititipkan kan. Nah ini kejadiannya bagaimana? Mereka menyebarkan posternya lewat salah satu medsos, platform medsos. Nah setelah itu saya yang ingin mendaftar, saya langsung ke DM. Masuk ke direct messengernya. Di sana saya mendaftar harus menggunakan akun real platform yang sama. Nama yang asli, email yang asli, nomor telepon yang asli. Itu adalah proses assessment. Artinya apa? Berarti mereka sudah punya kelihayan untuk melakukan seleksi terhadap pesertanya. Setelah dia yakin baru di-approve. Jadi tidak serta-merta, siapa tahu nih yang masuk polisi. Jadi tidak serta-merta langsung ketika dia sudah mendapatkan persetujuan, saya yakin dia punya database ini siapa ya, pernah ada pelanggan kira-kira ini ngelinknya kemana ya, kalau dia dikasih akun media sosial sama dia bisa dong ngecek siapa aja temennya, ada teman kita. Nah ini jadi jejaring sosialnya inilah yang membentuk. Apakah mereka saling kenal? Belum tentu, karena saling kenal di media sosial tidak serta-merta kenal secara fisik di alam. Nah setelah itu diberikan Google Form. Nah Google Form itu disuruh diminta diisi, langsung komunikasi di situ. Apakah hari itu dia mendaftar dan membayar? Membayar itu tidak tanggung-tanggung loh. Gak murah ya Bu ya? Gak murah. Mulai dari yang harga 250, lalu 350, kemudian 3,5 juta, 6 juta, 10 juta, dan 25 juta. Lalu apa yang membedakan harga-harga ini? Fasilitasnya. Ini persis kalau kita ke diskotik, itu kan hanya ada musik. Diskotik kan masuk gratis kan? Yang masuk itu setelah kita makan minum baru bayar kan.
Nah ini sama, tapi ini malah lebih mahal. 25 juta dapat 25 apa itu? juta. Nah setelah saya pelajari 25 juta itu adalah pendampingnya yang berbeda. Minuman keras yang ada di situ lebih berkelas mungkin, dan jumlah orang yang ada, karena VIP nih, VVIP. Hanya 8 orang, terus diberikan parkir kendaraan yang langsung akses ke dalam. Jadi serba eksklusif lah. Memang pada saat yang di Depok, di Depok itu tidak ada yang sampai menikmati fasilitas 25 dan 10. Hanya sampai yang termahal ada 8 juta. Model pemasaran ini sungguh mereka menyadari, memahami bahwa ini sesungguhnya dilarang secara moral maupun secara sosial. Tetapi mereka juga mengerti hukum belum menjangkau kami. Mereka sangat paham. Nah itu dia. Bisa tahu siapa yang mengorganisir? Dewasa muda, 19 tahun dan 22 tahun. Jadi mereka ini sebenarnya siapa sih? Begitu mudahnya kemudian mengumpulkan 400 orang dalam kurun waktu beberapa hari saja. Ini sebuah komunitas, kelompok? Kalau kita bisa bilang komunitas juga tidak bisa, pasti itu berrelasi. Jadi grup-grupnya mereka, ya ini orangnya seputar-putar itu saja. Ada yang datang sudah bersama pasangannya atau rekannya, ada yang memang itu menjadi titik rendezvous-nya, meeting point mereka. Nah inilah yang terjadi. Nah yang menarik untuk membangkitkan kesadaran kita bersama, terutama para orang tua. Jangan menganggap diri kita tuh fine-fine aja. Saya juga tidak ingin membagi kecemasan, tetapi mari kita bangkit secara bersama-sama bahwa anak-anak kita tuh membutuhkan sesuatu. Mereka mencari lingkungan yang tidak pernah kita duga, lingkungan yang keliru. Ini jam 8 mulai berdatangan. Jam 9, jam 9.30 mulai datang, jam 11 langsung diambil tindakan. Nah, dari tindakan itu memang kalau ada beberapa rekan-rekan yang mengatakan kok pemberitaan sangat seksis sih. Sebenarnya polisi sama sekali tidak pernah memberikan statement bahwa itu pesta bikini. Tetapi ketika menemukan ada orang di swimming pool, ya pasti pakaian yang digunakan juga pakaian yang layak untuk swimming pool. Ya memang pakaian adanya begitu. Apakah ada yang mereka melakukan, mohon maaf, hubungan sesuatu yang sudah melanggar norma? Pada kesempatan itu tidak sama sekali ditemukan. Karena begitu polisi masuk, semua dikumpulkan di suatu tempat, langsung dilakukan tes urin. Sementara di ruangan-ruangan itu digeledah. Maka ditemukan alat kontrasepsi tadi adalah di tempat tertentu yang memang karena itu sudah ditinggal jadi tidak diakui. Apakah panitia menyediakan itu atau tidak? Nah ini menjadi PR kita bersama. Tetapi kita menghargai bahwa alat kontrasepsi berarti ada kesadaran bahwa tahu bahaya ini. Sebenarnya ada seks edukasi yang bersifat parsial, yang tidak utuh. Akhirnya seperti itu. Bagaimana mereka memaknai tubuh mereka, menghargai, bersyukur atas tubuh yang indah, tubuh yang sehat, itu dipersepsikan secara keliru, diaktualisasikan secara keliru. Nah ini menurut saya tema hari ini juga menyadarkan para orang dewasa di luar sana bahwa anak kita ketika berumur 19 tahun itu sudah dewasa, sudah mengerti baik dan buruk. Belum tentu. Bu Sri, ini menjadi edukasi untuk kita semua. Apakah ini bisa ditarik ke ranah hukum? Nah, mereka apa yang dilanggar? Kok sampai polisi sebegitu kuasanya masuk ke ruang privat? Jadi pada pukul 17, pukul 19.45 itu ada masyarakat yang menginformasikan kepada polisi bahwa saya terganggu, jalan menjadi macet, semua penuh dengan kendaraan. Ternyata begitu turun di sana sekitar sudah 150 orang. Bisa dibayangkan di dalam kompleks perumahan ada manusia segitu. Bertambah terus. Pada saat penindakan itu lebih dari 300, jadi antara 300 sampai 400. Karena ada juga sebagian yang sudah pulang meninggalkan tempat. Ada yang sudah masuk swimming pool. Jadi kenapa mereka masuk swimming pool itu? Karena dia habis mengkonsumsi miras. Jadi bersyukur juga kemarin itu tidak ada yang mencoba-coba menggunakan narkotika atau psikotropika. Bu Sri, itu kan laporan dari warga, tapi pemilik tempat tersebut tahu tidak bahwa ini akan ada ratusan remaja digunakan untuk apa pesta seperti itu? Tempat pasti ada itu, penjaga kan di sana kan? Ada penjaga. Tempat itu sesungguhnya memang dibuat untuk tempat syuting film, disewakan untuk gathering keluarga, untuk party keluarga, memang diperuntukkan untuk itu. Nah di sana ada satpam yang menjaga. Satpam yang menjaga untuk acara apa? Temanku mahasiswa mau
ulang tahun. Nah sehingga datang yang seumur itu nggak tahu. Tahu setelah polisi datang. Oh ada begitu di dalam. Jadi kan dia pikirkan mengganggu privasi orang. Jadi dia jaga ya di depan saja gitu. Jadi dijaga sama Suara orang berisik itu tidak menjadi kejanggalan, Bu? tidak menjadi kejanggalan karena musik, house music dan live music. Jadi kan wajar orang pestanya seperti itu. Tidak ada makanan ringan, tidak ada apa-apa, yang ada hanya minuman. Nah ini kan juga ketika mereka mengkonsumsi itu kan mengganggu tingkat kesadaran mereka, tumbuh kembang mereka yang tadi masih belum cukup matang. Ini banyak hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini yang membuat kita para orang tua jangan merasa fine-fine aja. Perlu peningkatan kewaspadaan kita bersama sehingga masa depan generasi kita arahnya jelas gitu. Jadi ini kemudian yang dilanggar kalau bisa kita garis bawahi adalah mengenai izin Hanya dan perizinan. juga meresahkan masyarakat. Jadi perizinan Seputar ini itu kan, saja, Bu Sri. ya betul. Perizinan ini andai kata ada tindakan berkelanjutan, katakanlah di situ ada transaksi obat-obat berbahaya selain minuman keras. Minuman keras ini pun kami cek. Minuman keras ini harganya tidak murah loh, mahal juga. Dari harga kalau range jualannya dari yang 150 sampai dengan 3,5 juta, termasuk jenisnya. Nah 50 ini dibeli berapa? Belinya yang 150 dibelinya 90, lalu yang dijual sampai 300, 3,5 juta itu 1.000 atau 1.700.000. Nah bagaimana Polri menyikapi ini? Nah hanya kepada penyelenggaranya diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Karena memang dia... Tapi sudah 11 kali Bu, tidak ada jeratan hukum. Tidak ada. Karena ini memang tidak ada jangkauan hukum yang menyatakan orang having fun itu salah nggak sih? Nggak salah. Orang berpesta ini diselenggarakan mulai dari Oktober, November, Desember 2021 sampai hari kemarin, tanggal 4. Ada anak di Juni. bawah umur nggak sih Bu? Tidak ada. Ini lengkap semua. Jadi screening mereka tahu batas hukum. Jadi mereka cukup cerdas meskipun mereka dalam usia muda. Nah ini kelebihan usia muda, naluri bisnisnya dia, tapi diekspresikan, diaktualisasikan secara salah. Nah ini barangkali lagi-lagi membutuhkan pengarahan siapa? Pengarahan ibu dosen. Ibu dosen. Nah kalau ditanya itu ya pengarahan siapa, nanti kita minta pencerahan lah ya sama Jadi Ustazah. persoalan hukum final memang tidak ada yang dilanggar secara positif ya. Hukum ada kekosongan positif. hukum di sana. Saya tidak mengatakan kekosongan hukum kalau dalam konteks ini. Beda dengan konteks LGBT. Ya, kalau dalam konteks ini saya tidak mengatakan kekosongan hukum karena mereka sebenarnya mencari kegembiraan. Mencari kegembiraan yang barangkali oleh orang-orang dewasa, oleh para pembuat kebijakan perlu dikreasikan bagaimana sih kegembiraan yang sehat. Nah ini dibutuhkan sensitivitas kita, dibutuhkan kreativitas kita para orang dewasa, para pembuat kebijakan, para pengelola bisnis dan usaha. Ternyata banyak loh, harganya nggak main-main loh. Ini berarti kalau uang ini bisa dikelola secara baik dan benar, ini menjadi potensi juga untuk negara. Nah itu nanti akan kita lanjutkan juga, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sri, kita nanti akan mohon pencerahan juga kepada Ustazah Yati begitu ya. Apa sebenarnya yang salah sih dengan anak muda kita? Apakah kemudian kurangnya pendidikan agama dari orang tua maupun sekolah ini juga berpengaruh? Usai jeda, kami akan hadir untuk Anda.